Saya mulai ya. Jadi gini, saya di sini pakai Delphi 10.3, Anda boleh pakai Delphi berapapun terserah Anda. Ya, jadi yang paling enak, paling ringan itu sebetulnya Delphi 7. Ya, jadi bebas Anda mau pakai yang mana aja boleh. Ya, karena Delphi 7 udah cukup sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Anda boleh pakai versi berapapun ya. Yang pertama ini, di sini ada ya kita langsung coba aja lah, langsung praktek aja biar enak ya. Saya pakai new ya Windows application. Ya, jadi Windows VCL application. Saya besarkan. Ya, pakai file new Windows VCL application. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Ini yang namanya form ya. Jadi form itu adalah nanti tampilan bentuk tampilan antar muka yang dihadapi sama user nanti itu ini. Jadi program Anda nanti tampilnya itu seperti apa, itu ada di form sini. Kemudian nanti di sini ada object inspector, itu adalah properties dari masing-masing komponen yang kita gunakan nantinya. Jadi misalnya contohnya gini, saya mau ngambil komponen apa gitu ya, kita ambil di sini. Ada palette, mungkin saya kecilkan lagi aja biar kelihatan. Ya, di sebelah kanan ini ada palette. Ini tempat ngambilnya komponen. Kalau di Delphi 7 nanti tempatnya di atas sini. Ya, hampir sama cuma beda tempat aja. Saya ambil button misalnya. Bisa di drag ke sini atau sambil button lagi misalnya. Ini saya double klik di sini juga boleh. Ya, jadi ada button, kemudian misalnya di sini saya pakai ada edit. Ya, seperti ini ya misalnya. Ini nanti kalau saya running, nah ini hasil runningnya seperti ini. Hasil runningnya itu seperti apa yang kita desain di form 1 ini. Ya, jadi hasil runningnya persis seperti ini yang kita lihat. Ya, kemudian kalau buttonnya diklik, ini bisa, cuman nggak ada apa-apanya karena kita belum buat program di dalamnya. Oke ya. Nah, sekarang ini kita ngambil komponennya di sebelah kanan bawah, ya. Kemudian di atas ini untuk project dan sebagainya ada di atas, tapi kita lewatkan dulu aja nggak apa-apa. Ini di form 1 ya, jadi strukturnya ini ya, strukturnya form ini ada form 1, di dalamnya form 1 ada button 1, 2, 3, 4, ada button 1, 2 sama edit 1, 2. Ya, jadi ada 4 komponen yang kita taruh sudah di form 1. Ya. Jadi ini untuk letaknya kita bisa cari komponennya di sini. Jadi kalau saya mau ngambil button 1 ya ini, button 1 di sini, button 2 di sini, atau langsung diklik di sini juga bisa. Ini sekarang yang terpilih adalah edit 1, yang terpilih sekarang adalah edit 2. Jadi button 1, button 2. Nah, ini kalau saya pilih edit 1, maka di sini object inspector-nya ini adalah edit 1. Jadi semua yang ada di sini itu adalah properties-nya edit 1. Kalau saya pilih di sini, ini edit 2, berarti semua properties-nya di sini adalah edit 2. Ini button 1, ini button 2. Kalau di sini saya pilih form, yang kepilih form, maka properties-nya di sini form. Ya, oke ya. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih ini di atas ini tulisannya form. Kita ganti di caption-nya. Ini program pertamaku. Ya, saya enter. Nah, ini kalau diperhatikan di atas judulnya jadi program pertamaku yang di atas ini. Yang tadi kan form 1 ya. Nah, ini kita bisa ganti aja captionnya jadilah program pertamaku. Jadi kalau saya running nanti ya, yang di atas tulisannya program pertamaku. Ya. Kemudian di sini buttonnya. Misalnya buttonnya captionnya kita ganti oke.
atau yes. Ya, button 2 saya pindah, saya ganti no. Ya, jadi gini ya. Jadi button satunya yes, button 2-nya no. Ya, kalau button satunya mau saya buat lebih besar juga bisa. Ya, jadi tergantung kebutuhan ya. Mau tampilannya seperti apa. Ini kalau saya jalankan nanti hasilnya ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau merubah di sini, kita tinggal ganti aja di properties ya. Jadi misalnya ini apa namanya yes ini kita kasih warna misalnya atau color. Mana ya? Ya, nanti saya carikan lagi ya. Mestinya pakai style. Oke, nanti aja saya ganti. Oke. Nah, sekarang gini. Ini yang kita bicarakan tadi adalah di form, ya. Yang kita bicarakan adalah di form. Nah, ini sekarang kalau kita misalnya mau ganti di sini, ini mau saya besarkan, misalnya ya fontnya saya besarkan. Juga sama, fontnya saya besarkan. Ini fontnya juga saya besarkan, misalnya 15. Oke, ini ya. Jadi ini misalnya mau saya ganti, yang namanya tulisannya bukan edit 1, tapi misalnya saya ganti ITN, ya. Jadi kalau saya cari captionnya, dia nggak ada. Kalau untuk edit, itu adanya adalah di sini, di teks. Ya, ini kita bisa ganti ITN. Oke ya. Jadi ini kalau saya jalankan, fungsinya button itu diklik. Jadi kita bisa klik. Ya. Jadi ini kalau mouse-nya di atas, saya klik. Ya. Ini kalau untuk edit, ini bisa kita isi. Ya, ini bisa kita isi. Ya, jadi edit itu bisa kita isi. Kalau button bisa diklik. Ya, ini tadi kita ganti edit itu menggunakan teks ya. Ya, jadi gini. Sekarang kalau kita coba double klik di button, jadi button kita double klik. Nah, dia akan pindah. Dia akan pindah ke sini, ke unit. Ya, jadi pindah ke unit. Nah, sekarang kalau di dalam unit ini kita bisa menuliskan programnya. Ya, jadi kita bisa menuliskan programnya. Nah, programnya misalnya gini. Edit 1 titik. Nah, ini akan muncul sendiri biasanya bantuannya ya. Jadi edit 1 titik teks. Ya, jadi Anda bisa memunculkan juga pakai kontrol sama spasi. Anda tuliskan edit 1 titik TE, misalnya udah ketemu Anda tinggal tekan enter karena ini sudah kepilih di sini ya. Tekan enter dia ngetik sendiri. Ya. Atau Anda boleh double klik di sini juga boleh. Double klik di situ juga boleh. Sama dengan halo titik koma. Jadi terakhirnya di DLP itu ada perintahnya terakhir diakhiri sama titik koma. Jadi kalau saya jalankan, buttonnya diklik, dia akan ganti halo. Ya, jadi edit 1, teksnya diganti sama dengan halo. Kenapa ada petiknya? Karena string. Ya, tipenya adalah string. Terus kalau kita pindah, ya jadi kita pindah dari apa namanya dari sini mau kembali ke formnya tadi, kita bisa kembali pakai sini ya. Ini ya, ini pindah dari form ke unit.
Ya, jadi pindah ke reform ke unit. Ya, jadi ini sekarang no-nya saya double klik, misalnya edit 2 titik teksnya sama dengan Malang. Ya, kalau saya jalankan, ini TN, ya Malangnya salah ya. TN Malang ya. Jadi halo Malang. Ya, ini tergantung tulisannya kita inginnya seperti apa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Gimana? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Jadi kita sudah bisa mengganti tulisan ya dari sebuah apa namanya edit menggunakan button. Di VB kurang lebih hampir sama perintahnya. Ya, jadi hampir sama perintahnya. Cuman mungkin ada yang caption, ada label, teks dan sebagainya, nanti hampir sama lah. Cara konsepnya hampir sama. Oke, sekarang gini. Saya punya edit 1, ya. Teksnya saya kosongkan. Cedel. Edit 2. Teksnya juga saya kosongkan. Kemudian saya tambahkan lagi, saya copy. Ya, namanya edit 3. Jadi ada edit 1, edit 2, edit 3. Ya. Ini gini. Saya isinya di sini. Kalau edit 3, saya isi sama dengan edit 1 titik teks. Ya, kira-kira apa yang terjadi ini? Edit 3 itu teksnya, jadi teksnya edit 3 itu sama dengan edit 1 titik teks. Kalau teksnya edit 1 titik teks sama dengan halo, nanti keluarnya halo. Ya, kalau misalnya kayak gini ya, edit 2 titik teks sama dengan Malang, ini kalau saya klik di sini keluar Malang. Nah, sekarang karena edit 2 teksnya diganti Malang. Di edit 2 teksnya diganti Malang. Nah, sekarang edit 3 itu ada di bawah sini, ya. Teksnya akan diganti sama dengan tulisan atau teks yang ada di edit 1. Jadi di sini kalau saya isi tes, saya klik di sini, keluarnya di sini tes. 1, 2, 3, saya klik di sini keluarnya 1, 2, 3. Oke, jelas ya? Nah, sekarang ini, kalau misalnya gini, edit 2 sama dengan edit 1. Jadi ini program yang ada di button 1, ini program yang ada di button 2. Jadi kalau misalnya saya isikan tes, saya klik, maka edit 3-nya sama dengan edit 1. Ya. Tapi kalau button 2-nya yang kita klik, maka tes ini akan muncul di sini. Oke ya. Nah, sekarang ini. Gimana kalau misalnya edit 3 itu sama dengan edit 1 ditambah edit 2. Jadi misalnya saya isikan gini. Edit 3-nya saya isi 1, edit 2-nya saya isi 2. Ya. Jadi kalau button 1 saya klik, maka 1 ditambah 2 itu disimpannya di edit 3. Ini kalau saya klik, jadinya bukan 3, tapi 3, 2, 1, 1, 2. Ya, kenapa?
Karena ini tipe datanya itu string. Jadi kalau string ditambah string, itu hasilnya cuma digabungkan. Jadi kalau misalnya saya punya Budi Santoso, ya jadinya Budi Santoso. Ya, digabung aja. Ya. Nah, padahal maunya saya, ini kalau 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Ya, jadi 1 tambah 2 hasilnya sama dengan 3. Nah, itu ya kalau seperti itu namanya kita merubah dulu. Kita harus merubah dulu ini yang string kita jadikan integer. Ya, kita jadikan integer. Saya punya gini, saya punya variabel. Saya tambahkan sendiri. Variabelnya A, B, C. Tipenya integer. Nah, ini benar apa enggak ya? Oke. A itu sama dengan edit 1 titik teks ya. Tapi edit satunya itu kita ganti. Jadi string to in dalam kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi gini, dia merubah dari string menjadi integer. Yang dirubah adalah teksnya di edit 1. Jadi teksnya edit 1 itu akan dirubah dari string menjadi integer. Kemudian B itu sama tapi editnya edit 2 C A plus B. Oke ya. Jadi C itu sama dengan A plus B. Jadi yang pertama kita rubah dulu edit 1 menjadi integer ya. Disimpan di A, edit 2 disimpan di B jadi integer. Jadi integer ditambah integer hasilnya nanti ke C. Jadi C-nya itu C integer. Nah, kalau sudah edit 3 titik teks itu sama dengan C. Nah, kalau saya jalankan ini ada yang error. Ya, ada yang error di sini errornya. Kenapa? Ini ada pesannya di bawah. Ya, incompatible text string and integer. Ya, jadi string dari integer. Jadi ini tipenya adalah string, sedangkan ini tipenya integer. Dia nggak mau integer dimasukkan ke string, nggak mau. Jadi kita harus rubah dulu dari integer to string dalam kurung variabel C. Ya, jadi C itu, variabel C itu akan dirubah dulu menjadi string. Setelah dirubah jadi string, maka dia akan ditampilkan di edit 3. Ya, jadi kalau saya jalankan di sini, ini kalau saya isikan 1, ini 2, saya klik. Sebentar. Di button 2 ini ya. Sorry, programnya di button 2. Ini kalau di button 2, saya klik, hasilnya 3. Karena dia dirubah dulu menjadi integer, baru ditampilkan kembali ke string. Nah, sedangkan di button 1, itu programnya cuma ditambahkan, edit 1 plus edit 2. Ya, jadinya 1, 2. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Nah ya, masih gampang ya. Cuman nggak tahu nanti ingat apa lupa ya. Ya, jadi ini intinya nanti tolong coba Anda buat kayak gini. Anda buat program seperti ini. Ini ada penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Ya, jadi Anda buat nanti program isinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ya, nanti prinsipnya gini. Kalau penjumlahan, 1 ditambah 2 hasilnya 2.
Kalau pengurangan 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini kan kalau pengurangan tinggal ganti aja ini sini min. Ya, jadi ini kalau saya tambahkan di sini, ini saya ganti di sini. Ini plus. Jadi di button 1 plus, button 2-nya min. Saya jalankan 5, 2. Kalau ditambah jadi 7, kalau dikurangi jadi 3. Nah, nanti kalau dikali harusnya 10, dibagi harusnya 2,5. Ya. Oke, nanti caranya gini. Cara buat laporannya. Laporannya dalam bentuk Word ya. Anda bisa isikan nanti tugas kedua ya. Ini bisa tuliskan algo. NIM Anda berapa? Namanya siapa? Ya, nanti ini bebas ya. Yang penting harus ada NIM, ada nama, terus ini identitas tugas yang keberapa ya. Nah, terus kemudian gini, hasilnya ini nanti kalau saya running, ya, ini 5, 3, kalau dijumlahkan 7, ini Anda print screen, pakai Alt print screen, masuk ke sini, ini hasilnya, hasil apa namanya, hasil runningnya seperti itu. Kemudian saya tidak minta running doang, juga minta ini juga, minta source code-nya. Ini source code-nya, saya Ctrl A, saya copy, ini saya paste. Ini source code-nya. Ya, jadi saya minta nanti harus ada ini ya, harus ada source code-nya ya. Jadi apa namanya? Ada hasil runningnya seperti apa, source code-nya seperti apa. Nah, nanti file doc ini yang dikumpulkan. Di sini kita kelihatan nanti button satunya itu ngapain, button 2-nya ngapain. Oke? Ada yang tanyakan sampai di sini? Pak, mau nanya. Iya, silakan. Misal kan buat projectnya itu di Delphi 10. Hmm. Lalu saya coba buka pakai Delphi 7. Apa bisa, Pak? Kalau beda versi gitu. Eh, sepertinya nggak apa-apa, bisa seperti itu. Tapi beda lokasi penyimpanan nantinya. Beda lokasinya, beda lokasi. Tapi biasanya kalau versi yang atas itu nggak bisa dibuka di versi yang bawah. Tapi kalau dibalik versi yang bawah itu bisa dibuka di versi yang atas. Iya, Ya. iya. Tapi ini lokasi penyimpanan filenya nanti agak sedikit beda antara Delphi 7 sama Delphi 10. Nanti saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa. Anda bisa pakai dua-duanya bisa. Terserah mau pakai yang mana nanti boleh bebas. Ya, tapi setahu saya belum pernah nyoba sih. Bisa nggak dibuka di Delphi apa? Dari Delphi 10 dibuka di Delphi 7 saya nggak tahu. Tapi kalau dibalik biasanya bisa. Oke, ada lagi yang lain?